العلم واليقين إلى جميع سكتنا الصوفيين وكن مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى بدرجة في الجنة وينفعنا بركة المولود في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حفظنا علينا ولمن جاهد سبيلك وفي سبيل رسولك وما له علمه ودواه في هذا المصلى والمجلس ولشفاء ولدواء ندي بن سمسم Allah Ta'ala yashfi mardahu yashfi mardahu yashfi mardahu ya syafi al-amrad ya syafi al-amrad ya syafi mardahu shifaan ajilan wa la yughadiru saqaman wa la alaman zahiran wa batinan yarzuqna as-salam sahah wal afiyah li dawam al-istiqamah sahlah wa najah wa rabah husnal khatimah bi jahi habibillahi sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat Allah berikan kepada kita, rizki kita luas, mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu tindakan kesyukuran bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber segala bentuk kenikmatan, kebaikan dan juga kesempurnaan hidup kita adalah dengan cara kita mengisi waktu-waktu kita dengan perihal yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik. Insya Allah nasib kita dunia akhirat pun akan Allah berikan baik. Kita lanjutkan kajian kita. Kajian kita yaitu merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, pada hadis yang ke-50. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya kepada kita dengan periwayatan Al-Hakim an Walid Abil Ahwas. Rasul katakan, qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, idza atakallahu malan falyura atharu bi ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Allah Subhanahu wa taala punya kekasih yang bernama Rasul. Rasul sampaikan sabdanya menjadi satu pelajaran buat kita, yaitu Allah katakan, Rasul sampaikan, idza atakallahu malan, apabila Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu nilai kenikmatan, Allah kasih kepada kita berbagai macam hal yang sifatnya adalah kita damba-dambakan. Badan sehat, punya istri yang solehah, keluarga yang menyejukkan hati kita, itu kenikmatan tuh. Jadi jangan sampai kita ini mensederhanakan arti daripada kata nikmat atau rizki hanya sebatas uang yang kita terima, atau rizki yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak, rizki itu banyak. Bahkan pada rentetan rizki yang paling berharga menurut Allah kepada kita yang kita terima dari Allah itu adalah bukan justru yang kita sebut dengan materi, tapi rizki yang paling indah kita rasakan itu adalah apa kira-kira? Iman yang tetap sampai saat ini, Islam yang masih terus bersemayam dalam hati kita, itu yang paling hebat, dahsyat, istimewa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sederhanakan dengan sisi material aja. Lagi capek kalau kita sederhanakan rizki itu cuma hanya sekedar materi aja. Kerja dapat gaji bulanan, tunjangan kinerja bahasanya, tukin dan lain-lain. Enggak, dari kantor, dari rumah ke kantor Allah kasih selamat, rizki buat kita untuk hari kita dapat selamat. Anak kita tambah apalannya, itu rizki buat orang tua ketika mendapatkan kenikmatan seperti itu. Anaknya tambah hafalan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih,
Apa nasihat Nabi kalau Allah berikan kepada kita nilai kenikmatan? Kalau kita berikan pemahamannya dengan harta benda, biasa memang manusia itu senang apabila hidupnya diselimuti dengan harta benda yang banyak. Dan memang itu kecenderungan secara naluri manusia pengen punya harta benda yang banyak. Begitu ya? Semuanya kira-kira kompak nggak kepengen jadi orang kaya? Yang ngomong kepengen banget jadi orang kaya. Itu naluri, kepengen banget. Tapi kalau sudah kita diberikan nilai kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti arahnya kemana selanjutnya. Udah dijadiin sama Allah orang yang paling banyak harta bendanya, dijadi konglomerat, rumahnya gede, mobilnya banyak, gerasinya muat sampai berapa kendaraan, bahkan dia punya pesawat terbang dan lain-lain. Nabi nasihatin begini, idza atakallahu malan, Allah berikan harta benda kepada kita, falyura athar, maka perlihatkanlah pengaruh daripada nikmat tersebut. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita dapat uang banyak nih dari bos, lalu kemudian akhirnya kita diem-diem aja, meneng baik kata orang sono bilang. Jangan sampai demikian, tapi perlihatkan sejauh mana nilai pemanfaatan nikmat yang Allah kasih, biar ada sisi dan pengaruh baiknya untuk kehidupan dunia kita dan juga akhiratnya. Tuh, fal yura kata Nabi, atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Tampakin pengaruh daripada nikmat tersebut serta yang menjadi kurnia Allah itu kepada diri kalian. Kalau dalam dalil yang lain begini, itu udah hafal nih ayatnya nih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan yang Allah datangkan kepada kalian, fahaddits, maka bicarakan, tampakkan kepada orang-orang yang di sekitar kalian. Contoh umpama gini, orang tuh banyak suka gunain istilah kata ini sih ya syukur ala nikmatillah nih ya. Ini sih aneh bicara karena ya tasyakur aja deh dengan nikmat yang Allah kasih nih gitu. Ya, itu bahasa-bahasa kita. Tapi ucapan seperti itu ternyata memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini, saat kita diberikan nikmat oleh Allah, perbanyak kalimat tahmid dan orang-orang yang di sekitar kita kasih tahu. Belo, alhamdulillah aneh Bang Ketua. Hari ini aneh dapat kiriman dari orang uang yang banyak banget. Bahkan tuh orang ngasihnya nggak pakai ngitung-ngitung, pokoknya sampai sekian miliar misalkan begitu. Itu perintahnya dari Rasul supaya kita sebut kalimat itu. Justru sebaliknya, kalau kita punya persoalan butuh uang gitu, hitung-hitung dulu. Kalau enggak, bayangin dulu. Kalau kita punya kekurangan, kita punya kebutuhan, pantas nggak ya kalau gue ngomong ini ke saudara gue yang ini gitu ya. Tapi kalau punya kenikmatan, justru kita sebar luasin ke orang banyak begitu. Tapi ulama kita bilang begini, jangan cuma sekedar kita ngobrolin doang tuh kenikmatan yang Allah kasih ke kita. Tapi gimana caranya pengaruh dari nikmat yang Allah kasih dan titipin ke kita, ada nggak manfaat yang bisa dirasain sama orang sekitar kita? Itu juga mangkel kalau dibilang, dulu kemarin Anda dapat uang 1 miliar, dulu sebelumnya Anda dapat ratusan juta, dulu sebelumnya Anda dapat bahkan triliunan begitu. Ngomong doang loh, nggak kedapetan sama sekali. Jadi nilai kebahagiaan upayakan setiap kita kasih sebar kebahagiaan yang kita rasain, biar orang yang paling nggak denger tuh dapat kebahagiaan yang kita rasain. Makanya ada istilah kan orang dulu, iya deh paling nggak uang dengernya deh kopi-kopi aja sama sebatang rokok sih, masa iya enggak kan gitu. Ya, jadi nikmat Allah kita rasain, tapi juga bukan untuk diri kita. Pengaruhnya itu atau asar itu kayak dampaknya, maka perlihatkan kepada orang lain yang juga orang lain bisa merasakan itu kebahagiaan kita. Makanya disebutnya berbagi kebahagiaan itu adalah nikmat yang di situ termasuk bagian daripada kesyukuran kita dikasih kemuliaan. Kemuliaannya artinya kita dapat kenikmatan, kemuliaannya adalah bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Yang mana santunannya? Panitia dibentuk, kemudian cari proposal orang-orang yang kita anggap kali ini orang baik nih, dia mau nitipin uangnya kepada kita yang mau nyantunin anak yatim. Sasarannya udah ada, anak yatimnya udah ada. Begitu dia dapat kenikmatan dari Allah, saat dia menyantuni anak yatim dengan dia mengeluarkan sedikit hartanya, dia sebagai donatur,
sejatinya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa membuktikan dengan nikmat yang Allah kasih, kemudian akhirnya dia bertasyakur tuh. Dia menjalankan nasihat Nabi yang ini nih. Tuh. Itu kalau kita ukurnya dengan harta benda. Sekarang kalau kita anggapnya rizki atau kenikmatan dari Allah, sehat walafiat, kemana kita kira-kira bisa arahkan nilai kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya cuma satu. Kalau lagi sehat, nilai tasyakur kita, datengin masjid, datengin musola untuk kita sholat 5 waktu semaksimal kita. Makanya orang yang lagi ibadah nggak ansih dia dapat pahala ibadah, tapi dia dapat pahala mensyukuri nikmat Allah dengan kesehatan yang dia dapat. Akhirnya dia sujud kepada Allah, mendatangi masjid di waktu yang pas azan berkumandang, dia di dalam masjid siap untuk sholat berjamaah. Dia sejatinya bukan cuma sekedar menjalankan perintah Allah sholat 5 waktu, tapi dia dengan kenikmatannya, kesehatannya, dia lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rizki, harta benda tadi udah. Tadi nilai kesehatan. Sekarang kalau ada orang punya kemampuan yang orang lain nggak punya kemampuan itu, ambil contoh Paudin, dia ngerti sound system, duit dia nggak gablek, dia nggak ada duit seumpama. Cuman kalau misalkan soal sound system, barangkali dia paling jagonya deh di antara orang-orang sekitar Mushola An-Nur Syafaat. Karena dia punya kemampuan, ngerti, ditambah lagi tenaga ada, kemauan juga emang terpanggil terus dia. Maka setiap ada keluhan atau ada kresek-kresek, dia langsung naik. Dia bukan sedang juga untuk menambah pahalanya, tapi dia sedang mensyukuri nikmat Allah tentang pengetahuannya, wawasannya, kebisaannya yang mumpuni soal speaker yang manfaatnya kira-kira bisa nggak dirasakan atau dinikmati oleh orang-orang sekitar? Bisa. Meti suaranya merdu, dia azan, nggak kedengeran merdunya kalau bercampur sama kresek-kresek. Akhirnya yang punya kemampuan untuk ngebenerin, ngedandanin, Pak Udin nih datang, terus sedang mensyukuri nikmat Allah atas apa ya? Kemampuan yang dimiliki. Jadi ujung rambut, ujung kaki yang kita paham, ya diri kita sendiri. Gue bisa apa? Bisanya kita itu coba arahin kepada hal yang sifatnya manfaat dunia akhirat, bukan cuma kita, berlebih lagi untuk orang lain. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah telah berikan kepada kita, rizki, harta benda, dan juga kebisaan yang kita punya, bahkan semua potensi yang kita miliki, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan nilai manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan Rasul bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah bukan yang punya duit terus dipamerin doang, tapi orang yang punya duit yang paling terbaik itu adalah orang yang duitnya bisa dirasain sama orang-orang sekitar yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah tambahkan, dan hal yang sifatnya memang belum menjadi kenikmatan kita, Allah datangkan dan hadirkan. Sehingga jangan lupa, ini nasihat dari Nabi, saat kita sudah didatangkan, ya, cari pahala yang begitu banyak. Pahala yang kita akan dapati dari Allah bukan cuma sekedar antara kita dengan Allah di atas sejadah. Kita keluar rumah, nolong orang dengan kemampuan yang kita miliki, ngerti otomatik, ngerti teknologi ini dan yang lain-lainnya. Ada yang mogok motornya, mobilnya, karena memang kita mekanik, karena memang kita ngerti mesin, bantuin dia, akhirnya dia keluar dari kesulitannya. Itu sejatinya orang yang paling manfaat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Raditu billahi rabba
وبمحمد النبي ورسول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sebelum ditutup dengan salam, kita baca sekali lagi suratul Fatihah, masih momentum kebahagiaan aneh yaitu baru pulang dari haji. Maka saya ajak seluruhan para jamaah untuk baca suratul Fatihah. Yang kembalinya suratul Fatihah ini kita baca adalah kepada diri kita sendiri. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di sini yang pada belum berangkat haji, Allah berangkatin haji. Yang belum pernah langsung dengan kasat mata pandang Ka'bah lalu kemudian bertakbiratul ihram di hadapan Ka'bah, salat di hadapan Ka'bah, salawat yang masih sejauh ini 72.000 kilometer jarak Indonesia ke Saudi, ke Madinah. Mudah-mudahan Allah segerakan untuk kita bisa bersolawat bukan lagi di Indonesia, tapi persis di Raudhah di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah yang kedua kita kerubutan. Fatihahnya bukan dari aneh doang. Fatihah untuk Bang Meti yang saat ini sedang diberikan uji coba kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluhannya Allah berikan kesembuhan, Allah percepat kepulihannya, rasa sakitnya Allah ringankan, Allah sembuhkan secara total, penyakit yang tidak kembali lagi untuk yang kesekian kalinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk istri daripada sahabat taklim kita yaitu saudara Lail, yaitu saudari Diva Dwiyanti binti Agus Setiawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga kandungannya. Mudah-mudahan Allah juga berikan segera buah hatinya muncul, lahir. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua orang tuanya ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua hajat yang barangkali enggak saya sebutkan namun semuanya tertuang pada lubuk hati para jamaah semuanya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita, bahkan yang paling dalamnya. Kita minta kepada Allah hal yang kita kepinginkan, hal yang kita inginkan, hal yang kita harapkan, hal yang kita cita-citakan, kita dambakan, kita hayal-hayalkan sejauh ini belum dapat, insya Allah Allah yang akan hadirkan di tahun-tahun mendatang. Bahkan yang jangka pendek Allah langsung segera hadirkan saat kita butuhkan. Dan apa yang kita tidak inginkan mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah hindarkan, Allah bebaskan. Allah jangan berikan kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.